para misionaris Nasrani ya, yang mereka memiliki makar-makar untuk mengkristenkan umat Islam. Coba lihat, ada pendeta-pendeta misionaris yang datang ke desa-desa berpenampilan ustadz, pakai peci, pakai sorban, padahal mereka ingin menyesatkan umat Islam ya. Dan mirisnya negara tidak hadir untuk melindungi akidah umat Islam. Bapak sekalian dirahmati Allah, kenapa kita perlu menjaga akidah, iman dan tauhid kita? Karena sudah merupakan sunnatullah. Perkara yang paling utama dalam urusan kaum muslimin adalah perkara mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan demikianlah kami utus untuk setiap umat para nabi ya, agar mereka menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi Bapak sekalian, semua misi dakwah para nabi ya, itu satu misinya, yaitu mentauhidkan Allah, yuhawwidullah, mengesakan Allah ya. Dalam sebuah riwayat pula Rasulullah menegaskan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahu Syaikhani, Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan balasan Allah semata. Nampaknya gampang sekalian, agar kita tidak disentuh neraka sedikit pun, kita harus memperkokohkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang tidak hanya diucapkan di lisan saja, dia harus yakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Disitulah kesempurnaan iman kita. Kalau sekedar mengucap kalimat tauhid, mengucap la ilaha illallah, mohon maaf, iblis fasih mengucap la ilaha illallah ya. Hari ini orang-orang kafir gampang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan para misionaris Nasrani ya, yang mereka memiliki makar-makar untuk mengkristenkan umat Islam. Coba lihat, ada pendeta-pendeta misionaris yang datang ke desa-desa berpenampilan ustadz, pakai peci, pakai sorban, padahal mereka ingin menyesatkan umat Islam ya. Dan mirisnya negara tidak hadir untuk melindungi akidah umat Islam ya. Bapak sekalian rahmati Allah, dari perkara utama bagi kaum muslimin adalah mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat. Jadi bagaimanapun nanti akhir kematian kita, apakah kita mati kena musibah gempa, mati kena musibah banjir ya, mati isi perut kita hancur misalkan meledak ya, itu tidak jadi masalah bagi orang-orang yang beriman ya. Karena apa? Orang-orang yang beriman mati bagaimanapun dia, itu merupakan pertemuan yang akan segera dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana paman Rasulullah Hamzah bin Abu Thalib ya. Hamzah bin Abu Thalib ya. Beliau mati di perang Badar, kemudian di perang Uhud. Nah, kemudian akhirnya jantungnya, dadanya jantungnya oleh Hindun. Karena begitu dendamnya Hindun, karena pada perang Badar keluarga Hindun banyak yang meninggal ya. Hindun ini istrinya Abu Sofyan sebelum mereka masuk Islam ya. Hamzah bin Abu Thalib itu dadanya jantungnya dimakan oleh Hindun. Tetapi kematian Hamzah bin Abu Thalib ya, diberikan kabar gembira bahwasanya kelak dia nanti di akhirat akan memimpin
para mujahidin di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kekal dalam surganya Allah tanpa hisab. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, jadi kalaupun kita ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah, besar rasa rindu kita kepada Allah dan Rasul, dan kita ingin segera tinggal di surga, maka syaratnya kita harus mati dulu. Jadi tidak perlu orang beriman takut akan mati. Yang perlu diingatkan apakah persiapan kita sudah mantap, persiapan iman dan takwa kita menuju kematian. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi surat An-Nahl ayat yang ke-36 menyebutkan misi utama para nabi adalah mengesahkan Allah agar manusia hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi ada dua pilihan, ya. Sebagaimana nanti di akhirat juga ada dua pilihan, ada dua tempat nanti di akhirat, surga dan neraka. Jalan menuju surga dan neraka juga ada dua, jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Begitu pula Tuhan yang kita sembah ada dua. Dua maknanya apa? Tuhan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan yang batil. Apakah kita mengakui Tuhan yang batil? Kita tidak mengakui Tuhan yang batil, tetapi orang-orang yang sesat, maka niscaya mereka akan mempertuhankan Tuhan yang batil. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah menegaskan, la ikrah fid din qad tabayyana rusydu minal ghai famay yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil usqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Dalam ayat berikutnya 257 Allah menegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ya. Jadi masyarakat muslimin, syarat kita beriman, syarat selamatnya kita dalam berislam, dalam beriman ini, ya, ingkari togut. Fama yakfur bit togut, kafir kepada togut. Apa togut itu? Segala sesuatu yang melampaui hak-haknya Allah yang kita berikan kepadanya. Ketundukan, ketaatan, kepatuhan, kecintaan, pengorbanan kita serahkan kepada selain daripada Allah, maka itu togut yang melampaui batas, tidak pada tempatnya, tidak pada haknya. Ya. Contoh orang yang dimabuk cinta, ya, tanpa sadar dia terbawa dengan syahdunya sebuah lagu, ya, hidupku hampa tanpa dirimu, aku tercipta hanya untukmu. Bayangkan orang dimabuk cinta, dia menunjukkan hidupnya hanya untuk memenuhi hasrat pacarnya. Aku tercipta hanya untukmu. Betapa rendahnya kehidupan ini, ya. Dia diciptakan hanya untuk pacarnya saja. Padahal Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk Allah kita diciptakan, hanya untuk beribadah kita diciptakan, tidak ada untuk yang lain. Kalau untuk ibadah aja Ustaz, berarti apa? Harus sholat juga, tarawih, puasa terus, baca Quran terus. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa dan zakat. Bangun tidur kita ibadah. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasul, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi, masuk WC jadi ibadah, pakai adabnya, pakai masuk kaki kiri, jangan langsung kaki kanan, baca doanya, ya, semuanya jadi ibadah. Urusan ke WC saja dalam Islam jadi ibadah, apalagi urusan yang lain yang lebih besar daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, walau perkara utama dalam umat Islam adalah mempertahankan la ilaha illallah, nah, mempertahankan la ilaha illallah ini pula menjadi tantangan yang berat, ujian yang berat bagi kita, ya. Di satu sisi Allah memerintahkan para nabi mendakwahkan la ilaha illallah, tapi di sisi yang lain Allah menciptakan musuh-musuh orang-orang yang beriman untuk menguji iman orang-orang yang beriman, ya. Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, ya, wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinil ins, ya, wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin, ya, syayatinil ins, ya, dan demikian pula lah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, ya,
dari berupa jin, dari setan berupa jin dan manusia. Jadi setiap nabi itu punya musuh, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya kita nih, betulkah kita pengikut nabi? Yakin Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu mau jadi pengikut nabi, pasti Bapak Ibu juga akan punya musuh. Ya. Bayangkan coba sahabat di zaman Nabi, Bilal bin Rabah contohnya, ya, hanya mengucapkan mempertahankan kalimat ahad, ya. Ketika Bilal disiksa sama majikannya, dia nggak banyak bicara, dia hanya menyebutkan ahad saja. Tapi ahad ucapan Bilal ini tidak sama dengan ucapan kita ariakai, ya. Nah, kalau kini kan orang awak kalau menyebut nama ahad itu akai, ariakai. Ahad yang dimaksudkan oleh Bilal bin Rabah adalah Allahu ahad, Allah yang maha esa. Hanya mengucapkan kalimat itu saja, betapa murkanya orang kafir Quraisy sampai mereka menyiksa Bilal bin Rabah. Begitu pula keluarga Ammar bin Yasir, hanya karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ya, ibunya Ammar itu, ya, disiksa di depan mata Ammar ini. Ammar ini nama anaknya, ayahnya Yasir, Ammar bin Yasir. Keluarga mereka ini keluarga yang miskin, tetapi mereka beriman kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, hingga akhirnya si Ammar ini diancam agar keluar daripada Islam. Kalau tidak keluar daripada Islam, maka kedua orang tuanya akan dibunuh. Tapi Ammar ini tetap mempertahankannya, walau akhirnya kedua orang tuanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ya. Jadi Bapak sekalian, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak sebegitu mudah, pasti ada tantangannya. Orang-orang kafir akan benci, bahkan iblis akan benci kepada kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan secara benar. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, kalau sekedar berzikir la ilaha illallah, ya, tapi tak menancap dalam kolbu kita hakikatnya, maka niscaya iblis akan ketawa-ketawa nengok kita. Mohon maaf, ini ada orang berzikir mengucapkan la ilaha illallah tapi seperti orang kesurupan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu iblis ketawa-ketawa tuh, ini orang gila nih katanya nih. Ya. Pernah lihat enggak Bapak sekalian? Ada orang zikir sampai mabuk-mabuk begitu, ya. Oh, katanya sudah tinggi makomnya nih. Itu kesetanan namanya. Ya. Tidak ada orang yang berzikir menyebut nama Allah sampai kesetanan, jingkrak sana jingkrak sini, macam orang kemabukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sekedar mengucapkan saja, iblis fasih mengucapkan itu. Ya. Namun Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar imannya dan siapa yang dusta. Maka di antara ujian-ujian Allah itu, para jamaah sekalian hati Allah, ya, setan itu juga merupakan ujian bagi kita semuanya. Jadi ingat, ketika kita memilih Islam sebagai agama kita dan kita mengakui sebagai pengikut Rasulullah, maka yang harus kita persiapkan adalah kita pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan, perlawanan, ya, permusuhan sampai hari akhirat, sampai ajal kita tiba. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-16 dan 17, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fabima aghwaytani laqudanna lakum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Allah berfirman yang mengungkapkan perkataan iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Apa kata iblis? Karena engkau telah menyesatkanku. Padahal iblis ini yang menyesatkan dirinya sendiri. Ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Karena apa? Dia merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, kata iblis. Engkau ciptakan Adam daripada tanah. Masa aku yang sujud kepada Adam? Masa aku yang hormat kepada Adam? Ya. Dia merasa kepintaran, hingga akhirnya dia mengoreksi perintah Allah. Maknanya dia mengatakan Allah itu keliru. Ya, aku ini lebih mulia dibandingkan Adam. Aku lebih dulu diciptakan dibandingkan Adam. Masa aku harus tunduk patuh hormat kepada makhluk yang baru diciptakan? Maknanya saya yang lebih tua daripada dia. Ya, masa saya yang tua ini harus hormat kepada yang muda? Tuh
para jamaah sekalian, ya. Karena mohon maaf nih, kadang orang tua nih ketika ada anak muda memberitahu menasihat, banyak orang tua nih keras kepala kadang, karena merasa dirinya lebih benar dibandingkan para pemuda. Waang pajak kepatang lah pandai lo menceramah waang tuh ya. Ya, banyak cerita begitu Pak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Maknanya apa? Setan akan menggoda kita dengan berbagai macam cara, ya. Mungkin ada di antara kita yang digoda untuk tidak sholat. Makanya tidak heran banyak kaum muslimin yang tak sholat. Satu. Yang kedua, ada yang diuji, dia lulus sholat, dia mengerjakan sholat, tapi digoda oleh setan. Apa itu? Malas ke masjid, ya. Ada yang digoda oleh setan, rajin ke masjid, tapi apa? Tapi dia mencuri dalam sholatnya. Apa mencuri dalam sholatnya itu? Ya, ketika imam belum ruku, dia sudah ruku. Nah, hati-hati Pak, apalagi kalau imamnya sudah tua. Kalau imamnya sudah tua tuh, ya, Allahu Akbar, ya. Jadi kalau dapat memang imam itu yang muda-muda, jangan yang tua-tua juga yang pakai lagi. Mohon maaf, kasihan, nanti tertilantang orang gaek tuh betul, ya. Nah, jadi orang kalau imam yang tua tuh bangkit dari misalkan dari tegak mau ke sujud tuh panjang tuh, Allahu Akbar. Makmumnya muda, kadang makmumnya lebih duluan sujud dibandingkan imamnya, ya. Nah, apalagi kita tidak sabar dengannya, ya. Nah, jadi setan berbagai macam cara menggoda kita. Ada yang digoda rajin sholat, rajin puasa, rajin berjamaah. Tapi kata Allah apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim saun alladzina hum yuraun. Mereka sholat karena riya. Sholat karena riya. Sholat karena ingin dilihat orang lain, ya. Nah, ini mohon maaf ini, ya, kadang orang kalau ingin cari suara menjelang pemilu, nanti sholatnya keliling-keliling itu, ya. Nah, anggota dewan nanti sholatnya kemari, sholatnya ke sana, sholatnya situ, supaya jamaah tahu, oh ini caleg nih yang akan mencalonnya. Habis itu nggak nampak batang hidungnya ke masjid awak lagi, ya. Ditawarannya itu, masjid ini apa yang butuh Pak? Kipas angin, AC, karpet, ya. Ujung-ujungnya kalau nggak kepilih, ada tuh diambilnya balik bantuan tuh lagi, ya. Ini. Jadi sejak zaman nenek moyang kita Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai kiamat, permusuhan antara yang hak dengan yang batil, pengikut kebenaran dengan kebatilan, pengikut para nabi dengan pengikut para iblis akan tetap terjadi. Pertanyaannya, kita mau masuk barisan yang mana? Hingga kata setan tadi, aku akan menggoda anak cucu Adam dengan berbagai macam cara. Tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari kanan, tidak bisa dari kanan, dari kiri. Maka engkau akan mendapati hanya sedikit hambamu yang bersyukur dan taat. Makanya coba lihat, dari jamaah sholat Jumat, penuh tidak jamaah sholat Jumat? Penuh, ya. Nah, ketika sholat subuh, ya, nah, ramai tidak yang sholat subuh? Kemudian ketika mendengarkan majlis ilmu, di antara jamaah subuh itu berapa yang bertahan? Semakin sedikit lagi. Dari sedikit yang bertahan ini, yang mengamalkannya berapa yang bisa mengamalkannya? Lebih sedikit lagi. Hingga akhirnya memang hanya sedikit hamba Allah yang beriman dan bertakwa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian permusuhan antara yang hak dengan yang batil itu akan terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian. Maka Allah akan memberikan ujian kepada kita, ya, agar kita bisa mempertahankan iman kita, ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 120 yang pernah saya sampaikan, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Allah berfirman yang artinya, mereka orang-orang ini walan tarada, tidak akan pernah rela orang ini kepada kamu umat Islam sampai kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu,
tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi camkan tu Pak Ibu sekalian. Ini bukan memprovokasi, saya tidak memprovokasi, saya tidak menghasut, saya tidak ingin mengadu domba. Ini firman dari Allah. Allah menegaskan orang ini tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka, sampai umat Islam mengikuti tata cara hidup mereka. Ya. Dan apabila kita orang yang sudah mendapat petunjuk dengan kemuliaan Islam, ada Al-Quran di tangan kita, tetapi kita malah mengikuti mereka, bangga meniru orang kafir, maka kata Allah, tidak ada lagi penolong dari Allah terhadapmu. Ya. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan dari Allah untuk kehancuranmu. Karena apa? Karena kita berbangga meniru orang ini. Ya. Apa contohnya? Bapak Ibu sekalian, dari segi gaya hidup, lihat hari ini. Nyaris Bapak Ibu sekalian. Langka kita mendapati ada pemuda yang rajin ke masjid. Coba di antara jamaah masjid, coba Bapak Ibu saksikan. Bapak yang rajin ke masjid, Bapak Ibu yang rajin ke masjid selama sepekan, coba saksikan. Siapa pemuda di lingkungan masjid ini yang rajin ke masjid? Ya, pertanyaannya lagi, ada enggak pemuda itu di rumah kita? Pemuda itu ada enggak di rumah kita itu? Yang usianya SMP, yang usianya SMA, yang sudah kuliah, tamat SMA atau putus sekolah, tapi usianya masih sekitar 20 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah. Siapa di antara jamaah lingkungan Masjid Jamiatul Zahidin sekitar lingkungan kita ini yang ada pemuda rajin sholat ke masjid? Bisa dikatakan langka Pak Ibu sekalian. Cobalah pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi kalau sudah sejak para pemuda gaya hidupnya meniru orang kafir, hari ini tontonan menjadi tuntunan. Ya, banyak pemuda-pemudi hanya bergantung dengan handphonenya. Lihat sinetron Korea, lihat sinetron ini, lihat sinetron itu, film di mabuk cinta. Akhirnya apa? Remaja-remaja sekarang gila di mabuk cinta hari ini. Ya. Wah, kalau tidak punya pacar gimana nanti? Jomblo, malu. Hingga akhirnya anak-anak SD sudah tahu pacaran. Ya. Anak-anak SD sudah tahu pacaran. Ya. Anak-anak SD, ya, apa yang ada di handphone ditiri semuanya, ya. Contohnya hari ini Masya Allah, ya. Macam tahun kemarin tuh waktu Lebaran Idul Fitri, ada cara orang membagikan apa? Membagikan uang lebaran, THR, ya. Antri, lompat-lompat, goyang-goyang, dapat duit. Antri, lompat-lompat, goyang. Kiranya apa? Meniru gaya orang. Ya, kita gampang aja meniru-niru orang. Tapi lucunya kita tidak mau meniru orang-orang, seperti Rasul menegaskan, mengamalkan sunnah Rasul itu kita tidak mau. Ya. Belum lagi yang muda-muda nanti tangannya begini-begini. Wah. Itu menjadi biasa hari ini Pak Ibu sekalian. Ya. Karena pengaruh tontonan tadi. Ya. Jadi orang itu tidak akan senang kepada kita sampai kita mengikuti gaya hidup mereka. Termasuk upaya kita dalam memilih pemimpin. Ingat, memilih pemimpin dengan cara demokrasi itu cara yang hari ini kita lakukan. Hingga akhirnya apa? Sudah berkali-kali pemimpin yang kita pilih, berkali anggota dewan, makin lama makin terpuruk kita Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Makin hari makin terpuruk kita dengan demokrasi ini. Ya, karena sejatinya demokrasi itu bukan dari Islam. Kita meniru orang-orang kafir dalam memilih pemimpin, maka hancurlah kita Pak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya. Negeri kita dulu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Konon katanya tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Pertanyaannya lagi, negara kita mengatur negeri ini
menyusun undang-undang mengikuti undang-undang siapa, Pak? Undang-undang siapa yang kita tiru? Undang-undang Belanda. Bagaimana mungkin kita dulu dijajah 350 tahun oleh orang kafir. Ingat, Belanda tuh kafir, agamanya Nasrani. Ya, sementara kita mayoritas muslim. Kita berjuang dengan mengangkat Allahu Akbar, takbir. Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Pak Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, ya. Semua berjuang mempertahankan Islam dengan kalimah la ilaha illallah sampai Bung Tomo. Takbir dengan Allahu Akbar, pegikan Allahu Akbar. Bagaimana mungkin setelah merdeka kita mengadopsi hukum Belanda? Sudah merdeka kok mengadopsi hukum Belanda, bukan hukum Islam yang kita ambil, Pak Ibu sekalian. Maka akan tumbuhlah kehinaan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka benarlah kata Rasulullah, ya, yushiku an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilatin hanu yaumidzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinakum ghusaun ka ghusai sail. Wala yanza'na min suduri aduikum mahabbata minkum wala yadfanallahu fi qulubikum alwahan. Faqala qail wa malwahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rahu Imam Ahmad wa Tirmizi. Rasulullah bersabda, akan datang masanya nanti kalian umat Islam akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya Pak, itu istilah bahwasanya nanti kalian akan diperangi sehancur-hancurnya. Sampai ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit, kok sampai umat Islam diperangi sampai hancur sehancur-hancurnya? Bapak Ibu sekalian, adakah penduduk negeri Islam yang hancur dalam sejarah? Pernah tidak Bapak dengar ada dalam sejarah negara yang mayoritas beragama Islam akhirnya musnah, hancur? Pernah dengar Pak Ibu sekalian? Pernah tahu? Di mana itu? Di Andalusia. Pak Ibu sekalian, Spanyol, benua Eropa Pak, itu dulu dikuasai oleh Islam Pak. Spanyol itu dulu negara Islam, namanya Andalusia, beribu kota Cordova, Spanyol. Selama 800 tahun Islam berkuasa, berjaya di Spanyol tuh. Akhirnya Islam hancur sehancur-hancurnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena umat Islam sejak dari pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, sampai rakyatnya berbangga hidup akrab dengan gaya orang-orang kafir. Ya. Lantas bertanya sahabat tadi, apakah ketika umat Islam diperangi itu umat Islam musnah? Ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit, apa kata Rasulullah? Bahkan ketika itu kalian umat yang mayoritas, umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Ya. Apa di antara cara orang kafir untuk menjajah kita? Kita selalu diadu domba Pak Ibu sekalian. Ingat, kita dulu sering diadu domba. Sampai hari ini pun kita diadu domba. Ya. Ada yang sibuk membahas masalah bid'ah, ada yang suruh menyerang Wahabi, ada yang sama-sama jenggotan, salaman pun nggak mau. Sama-sama jenggotan ketemu, sama-sama jubahan, sama-sama cingkrangan, ya, saling mengucap assalamualaikum saja nggak ikhlas menjawabnya. Ada yang jenggotan ketemu sama yang berjenggot lain, assalamualaikum, tengoknya kiri kanan tegur, oh ini bukan kawan nih, waalaikumsalam, jawabnya pun masam. Lucu, katanya mengamalkan sunnah, ya, tapi kan hanya lain pengajian, lain ustadz, menjawab salam pun tidak ikhlas. Coba bayangkan, ya, ada yang memberi salam assalamualaikum, ditengoknya dari atas, tengok ke bawah, tengok pakaiannya, oh ini nggak kelompok awak nih, ya. Kalau mau dijawab dalam hati mendongkol, waalaikumsalam, sasek bang mah, begitu. Dipecah belah kita ini Pak Ibu sekalian. Silakan kalau kita ingin mengoreksi orang lain, memperbaiki nasihat orang lain, mungkin kita melihat pemahamannya keliru, sampaikan hujah, sampaikan dalil, ya. Nah, setelah itu mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya, ya sudah, hargai pendapatnya. Itu mungkin ilmunya di situ.
Silakan kita berpegang teguh kepada prinsip kita, tapi ingat hubungan silaturahim tetap harus dijaga. Jangan kita berpecah belah. Orang kafir yang senang melihat kita ini. Cuma akhirnya apa? Yang membubarkan pengajian apa agamanya? Yang membubarkan pengajian apa agamanya? Orang Islam juga. Ya. Yang kemarin pernah dengar nggak Ibu? Beberapa tahun yang lalu, yang menginjak kalimat la ilaha illallah, tahu enggak Pak Ibu sekalian? Orang apa yang membakar kalimat la ilaha, bendera la ilaha illallah tuh? Hah? Orang Islam. Oh, ini kalimat bendera la ilaha illallah, bendera pemberontak, bendera tak khawarid. Ya. Kalimah la ilaha illallah mereka bakar, yang membakarnya orang Islam. Coba bayangkan. Mungkin kalau orang kafir yang bakar langsung, tapi yang membakarnya orang Islam. Coba bayangkan. Sekalian. Nah. Jadi orang kafir itu targetnya tidak perlu kita pindah agama, tidak perlu kita pindah agama, cukup kita punya pemikiran, ya, punya penampilan, ya, punya gaya hidup seperti orang kafir, mereka sudah senang. Karena apa? Di ujung ayat surat Al-Baqarah, ya, 120 tadi, apa kata Allah di ujung ayatnya? Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, ya, sudah tahu kita Al-Quran petunjuk yang terbaik, Islam agama yang terbaik, tapi kita meniru orang kafir, ya. Terutama ini baik bisa lihat, perhatikan, jangan sampai nanti anak-anak kita menjelang tahun baru, jangan sampai anak keluarga kita meramaikan tahun baru orang-orang kafir, ya. Sunyikan peringatan tahun baru, ya. Tidak perlu kita keluar tahun baru, di rumah aja, ya. Jangan sampai nanti menunggu jam 12 malam tiup trompet, wah, hidupkan kembang api. Nah, kita tengok aja nanti pergantian tahun baru nanti ada enggak kembang api di Kota Pekanbaru nih. Kalau ada, miris. Kalau ada, miris. Yang menunjukkan kembang api, niup trompet dan segala macamnya, ya. Yang ada merayakannya. Kalau yang merayakannya orang kafir wajar, biarlah itu pemahaman mereka. Tapi kalau yang merayakannya orang Islam, ini yang miris. Kadang orang Islam pula yang memeriahkan peringatan tahun baru itu Pak Ibu sekalian, ya. Nah di ujung ayat apa kata Allah, ya? Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kita kalau kita meniru gaya hidup orang-orang kafir. Allah biarkan kita sesat. Allah biarkan kita sesat. Ya, mohon maaf Pak Ibu. Mohon maaf, coba belajar tuh yang tuntas. Apa salah satunya? Tolong minta kepada para ustadz di Pekanbaru ini bahas tentang pernikahan atau pesta yang islami. Ada nak pesta pernikahan yang islami? Baik Ibu, ada nak Islam mengatur tentang pesta pernikahan? Pernah dengar nak Ibu pembahasan itu? Pesta pernikahan yang islami. Nah, coba kupas, minta sama ustadz di Pekanbaru ini, ya. Apakah yang ahli tafsir, yang ahli hadis, coba jelaskan. Yang pertama, pernikahan Islam itu seperti apa? Apa hukum pengantin laki, pengantin perempuan dipertontonkan di depan khalayak ramai? Apa hukum dipersandingkan pengantin perempuan, pengantin laki-laki di depan khalayak ramai? Apa hukum bersalaman pengantin perempuan, pengantin laki-laki dengan semua tamu-tamu? Pak Ibu sekalian, apa hukum salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya? Pak Ibu, apa hukumnya kita bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram kita? Hukumnya apa? Hukumnya haram Pak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Lebih baik kepala ini dicecar dengan jarum dari neraka daripada kita menyentuh tangan lawan jenis yang tidak mahram bagi kita, ya. Contoh misalkan ini saya ustadz ini, ibu karena ingin menghormati ustadz salaman dengan ustadz, walaupun dengan ustadz sekalian haram hukumnya berjabatan tangan. Walau ada di video-video televisi-televisi, berita-berita, ya, para santri, para jamaah bersalaman dengan gus-gusnya, bersalaman dengan kiai-kiainya. Ingat, itu bukan patokan Pak Ibu sekalian.
Kemudian pernikahan Islami, apa hukumnya bercampur baur laki-laki perempuan dalam pesta itu? Apa hukumnya pengantin perempuan bergincu, bermake up, bersuntiang dan segala macamnya? Apa hukumnya dalam syariat Islam? Dan apa hukumnya orang-orang yang pesta pernikahan harus memakai organ tunggal, harus pakai musik? Apa hukumnya? Dan apa hukumnya pesta pernikahan harus dengan modal ratusan juta? Oh, atapnya, tendanya, karpetnya, segala macamnya. Coba minta kepada ustadz spesial di Kota Pekanbaru ini, tolong bahas itu. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin mengaji, tapi baralek bantu orang kafir gaya awak baralek. Baik Bu, karangan bunga selamat itu, karangan bunga selamat Bapak Ibu sekalian, satunya berapa itu karangan bunga itu? Taruhlah paling murah 2,5 Pak ya. Taruhlah paling murah 250.000. Berapa banyak terbuang harta sia-sia 250.000 hanya untuk karangan bunga saja? Hah? Semakin kaya dan semakin panjang karangan bunganya, berjuta-juta uang sia-sia habis Bapak Ibu sekalian. Padahal perbuatan mubazir itu, membuang-buang harta yang tak ada pada tempatnya, sia-sia, itu perbuatan syaitan Pak Ibu sekalian. Ya Pak Ustaz, awak kan tak minta Ustaz, sampaikan kami tidak menerima karangan bunga, sampaikan. Coba lihat, semakin anak pejabat dia semakin kaya dia semakin banyak karangan bunga itu, ya. Berapa duit terbuang sia-sia itu Pak Ibu sekalian. Belum lagi mengundang penyanyi, mengundang bidu wanita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah menegaskan akan datang di suatu zaman ketika musik dihalalkan, bidu wanita merajalela, minuman keras juga dihalalkan. Maka ketika itu ya, negeri itu akan, penduduknya akan dibenamkan ke dalam bumi dan dilempar dengan batu dari langit Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, nah, kalau kita sudah rajin mengaji, kalau kita sudah meyakini Al-Quran sumber kebenaran, jangan lagi kita bangga meniru orang-orang kafir, gaya hidup orang kafir. Ya. Contoh nih, ingat kembali kepada anak-anak kita. Orang kafir Nasrani itu beribadahnya seminggu sekali, ya, beribadahnya seminggu sekali di siang hari. Tapi kita orang Islam ibadahnya sehari 5 kali. Jadi saya harapkan tolong Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ke masjid, jangan lupa bawa anak-anak yang di rumah itu, bawa anak-anak ke masjid, latih mereka sejak dini. Dibiasakan mereka bangun subuh, dibiasakan mereka ke masjid, ya, agar terkenang-kenang dia nanti ketika dia sudah dewasa. Oh, aku teringat waktu kecil dulu diajak sama ayah ke masjid, senang. Nanti subuh ini sholat di sini, subuh besok sholat di sana. Oh, ini nak, masjidnya cantik, masjidnya nyaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka sebagai penutup kajian subuh ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu tema tentang 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat secara singkat. Di dalam hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi, ketika umat nanti diperebutkan dan Rasulullah menegaskan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Jadi musuh-musuh kita, orang itu tidak takut kepada kita. Terungkaplah seorang tokoh bernama Golda Meir pernah sesumbar, apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat, maka orang kafir tidak akan takut kepada kita. Karena apa? Karena di negeri itu lebih banyak orang munafiknya dibandingkan orang-orang yang beriman. Karena orang kafir tahu 2 solat yang berat bagi orang munafik. Pak Ibu pernah dengar enggak? 2 solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan subuh berjamaah. Berat enggak? Ya. Jumat siang ramai laki-laki ke masjid, tapi subuhnya kemana laki-laki itu semua? Semua masjid penuh hari Jumat, ramai.
subuhnya kemana mereka? Ya, nah, ternyata masih banyak orang munafik dibandingkan orang-orang yang beriman. Seperti mana kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya, keluar semua orang Islam tuh, yang koruptor keluar, ya, yang pezina keluar, ya, agen narkoba keluar, ikut sholat hari raya. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, kata Rasulullah, lihat waktu subuh. Di mana? Bukan di pasar. Di mana? Di masjid. Lihat di masjid. Siapa yang tekun rajin ke masjid waktu subuh, itulah tanda orang beriman. Di bab sekalian, kalau ingin cari menantu, jangan cari kayanya, cari imannya. Ya, di mana carinya? Cari di masjid. Siapa yang rajin ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 50, ya, 70, ya. Coba, Bu, mana calon menantu yang pemuda yang datang hari ini? Mana calon menantu ibu yang umurnya 20, 25, 30? Mana? Gak ada. Nih para pensiun yang banyak datang ke masjid kemana-mana. Ambil jadi menantu, saya yakin tidak akan selingkuh lagi bapak yang pensiun itu lagi. Ya, nah tuh. Jadi kekuatan Islam terakhir adalah di masjid. Nah, bagaimana caranya agar jamaah subuh sama jamaah salat Jumat? Yang pertama, para dai, para ulama hendaknya punya kegelisahan, punya pikiran bagaimana mengupayakan agar umat ini bangkit meramaikan salat subuh berjamaah. Semua para ustadz hendaknya menjadi contoh tauladan. Jangan ceramah hajusan tiang. Ustadz ceramah sana ceramah sini subuh dan nampak batang hidungnya. Ya. Yang kedua, hendaknya tanamkan kepada pribadi kita tentang keutamaan salat berjamaah. Rugi orang yang tidak salat berjamaah ke masjid, Pak Ibu sekalian. Dalam salat subuh ini ada solat 2 rakaat yang kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu ingin tak anak punya rumah? Ingin tak anak punya mobil? Ingin tak anak punya pangkat? Ingin tak anak punya pasangan yang cantik, yang ganteng? Ingin tak punya harta melimpah? Semuanya tak ada apa-apanya dibandingkan salat sunnah fajar 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mau tak kita ajak anak kita untuk salat sunnah fajar, untuk mendapatkan kebaikan dunia beserta isinya? Ya. Belum lagi Rasul menegaskan, apabila aku dapati ada laki-laki masih berada di rumah sementara komat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Jadi kalau ada anak laki-laki di rumah kita hari ini, ya, sementara komat sudah dikumandangkan, kalau hiduplah Rasulullah sekarang ini, ya, habis rumah kita dibakar oleh Rasulullah. Ya, maka jangan ada laki-laki yang balik di rumah kita ketika komat sudah dikumandangkan. Maka sedapat mungkin semua laki-laki di rumah itu bawa ke masjid. Yang ketiga, ya, hendaknya, ya, bawa keluarga kita dari pribadi tadi, tanamkan keinginan keutamaan salat berjamaah, kemudian kita sertakan keluarga kita, bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa kemenakan kita, bawa anak buah pekerja kita untuk mengerjakan salat berjamaah. Yang keempat, dari lingkungan RT, RW, atau kita punya organisasi PKDP lah namanya, IKMK lah namanya, ya, Biker Subuh lah namanya, Persatuan Pemilik Mobil Pajero, Persatuan Pemilik Mobil Avanza, banyak tuh, Persatuan Mobil Kijang Super, pawai kemana-mana, Persatuan Mobil Moge, motor-motor gede, ya, arahkan untuk ke masjid, arahkan untuk cinta ke masjid, touring dari masjid ke masjid, ya. Yang keempat, yang kelima, dari pihak masjid hendaknya berinovasi. Nah, kemarin hari Senin yang lalu, ya, berita duka Ustadz Jazir, Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Jogokarian yang punya konsep saldo masjid harus nol. Kemarin beliau meninggal dunia. Beliaulah yang menggagas, ya, masjid buka 24 jam. Masjid tidak boleh ditutup-tutup. Ketika beliau jadi awal pengurus, semua kunci kamar mandi, kunci pintu masjid, beliau campak, beliau buang semuanya. Masjid tidak boleh dikunci. Masjid buka 24 jam. Masjid ramah musafir. Kalau ada musafir yang terlantar, tidak tahu mana menginapnya, mau cari alamat keluarganya, mau numpang tidur di mana, malu segala macamnya, biar mereka istirahat di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Pak di YouTube, Masjid Sejuta Pemuda. Masjidnya tebal karpetnya Pak, tebal karpetnya, cantik. Ketika ada orang tidur Pak, tidak diusir,
Dibangunkan tapi apa? Dikasih kasur gulung. Dikasih kasur gulung, dikasih bantal. Silahkan tidur Pak. Sudah bangun tidur habis sholat subuh dia apa? Dikasih kopi, semacam kopi di kafe itu. Kenapa pemuda ramai di kafe? Kita buat pula masjid kita seperti kafe. Kasih kafe gratis, kasih wifi gratis. Yakin ramai masjid kita ni oleh pemuda. Masalahnya bisa ndak kira-kira? Mau ndak kira-kira? Nah itu. Ya. Coba lihat Bu di YouTube. Pernah lihat ndak? Masjid 1 juta pemuda. Ya, di Sukabumi. Pernah lihat ndak masjid pemuda di Surabaya? Pernah lihat ndak masjid Kapal Munzalan di Pontianak? Ya. Sebelum istri saya meninggal, istri yang pertama meninggal, saya diundang ke Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Masjid Kapal Munzalan itu bisa mendapatkan infak setiap bulannya Pak 5 sampai 9 miliar. Infaknya Pak, infaknya setiap bulan 5 sampai 9 miliar. Uang kotak masuk itu Pak. Baik yang di kotak maupun di rekening. Setiap bulan paling sedikit 5 miliar setiap bulan. Infak beras setiap bulan 300 ton infak beras. Mobil wakafnya 35 mobil wakaf. 3 diantaranya mobil Alphard, 5 mobil Innova Ribbon. Apa gunanya mobil itu? Untuk menjemput jamaah sholat, dijemput ke rumahnya Pak. Kenapa dijemput? Karena masjid ini berdiri di tengah-tengah pemukiman Nasrani Cina. Jadi tetangga masjid itu Pak, depan masjid itu Cina kafir, samping Cina kafir, belakang Cina kafir. Hanya segelintir orang Islam di komplek itu. Maka akhirnya mereka punya inisiatif jamaah masjid yang jauh itu dijemput ke rumahnya. Naik mobil Alphard Pak. Jadi gunanya mobil Alphard itu menjemput jamaah sholat. Nah, Masjid Jami Tozadin sudah ada mobilnya Pak. Mobil apa? Sudah ada mobilnya. Ambulan belum ada. Setidaknya ambulan lah, pakai ambulan jemput jamaah ke rumahnya. Ya. Nah, hidupkan sirenenya supaya tidak terlambat. Darurat supaya tidak terlambat. Ya. Baik sekalian, Masjid Kapal Munzalan memberi makan jamaahnya sehari 3 kali. Jadi banyak masjid sekarang konsepnya 3M. Masjid makan. Subuh, habis subuh pengajian subuh dikasih makan. Habis sholat zuhur dikasih makan. Habis sholat maghrib dikasih makan. Oh, sanang naik duitnya tu. Kecewa kan betul. Sanang naik duit dia makan. Memang harus begitu Bapak Ibu sekalian. Disanangkan umat kau ketika kamu saji. Baca rabunya kamu saji. Walau pada awalnya untuk mengejar makanan, tapi lambat laun mereka yang kasih sumbangan makanan itu nanti. Dari Masjid Jogokarya lah bermula itu. Yang kelima, jadi pengurus masjid punya inovasi, punya kreatif. Ya. Yang keenam, hendaknya pengurus masjid bekerja sama atau lembaga pendidikan buat program namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Bagaimana caranya supaya remaja pemuda pelajar cinta ke masjid? Buat program Pak, malam minggu lalok di surau. Malam minggu tidur di masjid. Bagaimana caranya? Habis sholat isya berjamaah tahsin baca Quran. Ya, habis baca Quran nanti apa itu? Nonton film Islami. Habis nonton Islami apa? Tidur. Habis tidur apa? Nanti jam 3 malam sholat tahajud berjamaah. Itu di Pekanbaru sudah saya buat setahun yang lalu di perumahan Sidomulyo. Ya, alhamdulillah RT-nya, RW-nya memberikan instruksi setiap RT mengutus 10 anak. Alhamdulillah ramai acaranya Pak Ibu sekalian. Jadi kok dapat Masjid Zahidin, Jami Zahidin ini buat program begitu Pak. Apakah sebulan sekali anak-anak kita dibawa ke masjid? Tetapi ingat ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa datang ke masjid. Kemudian kau dapat setiap subuh nih, ya. Ini pengajian, mohon maaf Pak, pengajian subuh berapa kali seminggu Pak? 3 kali. Di Medan tempat saya tinggal ada Masjid Kuba. Setiap wirid pengajian seminggu 3 kali subuh. Jamaahnya tidak banyak, cuma 300 orang. Cuma 300 orang. Kemudian daya tariknya apa? Setiap jamaah
semuanya mendapatkan minuman, mau pilih kopi, teh manis, susu dan roti satu, itu aja daya tariknya. Dan setiap wirid subuh Pak, berapa infak yang terkumpul laporannya? Setiap wirid subuh infak paling sedikit 2 juta, seminggu 3 kali, berarti seminggu dapat berapa infak dari subuh Pak? 6 juta seminggu sekali Pak Ibu sekalian. Ya, jamaahnya 300 orang, dari masjid sana datang, dari masjid sana datang. Nanti kalau masjid sana ada pengajian, jamaah sendiri juga pergi ke sana. Ya, bekerja sama dengan pihak sekolah. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pihak pemerintah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur buat gerakan sholat subuh berjamaah. Yang terakhir, dari orang-orang yang punya harta, orang-orang yang kaya. Jadi saya pesankan kepada orang kaya, nggak usah bangun masjid lagi, udah banyak masjid. Ya, jadi bangun apa? Mental jamaah masjid. Mendingan uang orang kaya tuh nih 1 miliar, kan saya sumbangkan ke Jami'ut Zaidin untuk apa? Untuk persediaan makan siang Masjid Zaidin. Saya yakin ramai itu masjid ini Pak Ibu sekalian. Ya, insyaallah itulah 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Kalau sudah subuh ramai seperti sholat Jumat, maka niscaya orang kafir akan takut. Bertanya, apa iyo tuh? Apa iyo tuh? Bana iyo bana tuh? Bu, silakan jalan-jalan Bu, jangan umroh aja, jalan sana. Sudah banyak masjid seperti begitu dan jamaahnya ramai-ramai. Banyak pemuda jamaahnya dibandingkan yang tua Pak Ibu sekalian. Bayangkan. Jadi kalau orang tua rajin ke masjid, tidak heran, sebablah tahu mati yang tua-tua kok. Yang muda-muda tuh Pak, sangkuatinya pasti panjang jomuanya lah. Kita ibu inyonya mati dulu daripada yang tua lah. Ya, nih. Jadi kalau masjid yang isinya orang tua saja, nggak ada istimewanya Pak Ibu sekalian. Kalau masjid jamaahnya orang tua saja, nggak ada istimewanya. Tapi kalau masjid banyak pemudanya, itu baru dahsyat masjidnya. Mari kita fikirkan bersama. Semoga kedepannya Masjid Jami'ut Zaidin bisa menggalang para pemuda untuk mereka cinta ke masjid. Ya, demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.